Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang pertama, sihir dan bahayanya terhadap individu dan keluarga serta masyarakat. Islam mempersembahkan kehidupan untuk manusia sebagai percontohan yang sempurna. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di dalam Fathul Bari bahwa jumhur berpendapat tukang sihir tidak dibunuh, akan tetapi hanya diberi hukuman. Melainkan jika dia membunuh manusia dengan sihirnya, maka bunuhlah. Atau dia menyebabkan suatu kejadian, maka tangkap dia. Imam Malik berkata, jika tukang sihir memasukkan dengan sihirnya sehingga menyebabkan kerusakan terhadap seorang muslim, maka batal syahadatnya. Allah Ta'ala telah menciptakan manusia dan fitrahnya menyukai hidup dengan rukun dan persatuan, saling hormat menghormati, berjuang dalam kemaslahatan. Namun tidak kita ingkari, ada jiwa-jiwa yang penuh dengan kebaikan dan ada juga jiwa-jiwa yang penuh dengan keburukan, dan semuanya itu merupakan sunatullah. Dr. Abdullah At-Tayyar, beliau guru besar di Universitas Muhammad Ibn Saud Al-Islamiyah, beliau berpidato dengan tema bahaya sihir terhadap individu dan masyarakat. Manusia sampai pada puncak keburukan ketika mereka jauh dari metode Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengatur alam semesta. Syaitan yang terkutuk mempengaruhi perangainya dan mengendalikan perbuatannya dan membuatnya terjatuh dalam jurang yang teramat dalam. Sihir tanpa ada keraguan di hati dapat menghantarkan seorang kepada puncak keburukan. Oleh karena itu, sihir merupakan dosa yang paling besar dan penyakit yang paling berbahaya yang menimpa masyarakat dan dapat merobohkan bangunan-bangunannya, mengancam pilar-pilarnya, tersebarnya permusuhan, pelanggaran kehormatan, pembunuhan terhadap orang-orang yang soleh, dan dapat merampas harta-harta. Kaum muslimin telah dilarang untuk mendatangi tempat-tempat tukang sihir. Islam mengumumkan perang terhadap sihir dan tukang sihir. Dan Islam mengunci setiap pintu yang menghantarkan manusia kepada sihir. Islam menyediakan cara untuk mendiagnosa bagi mereka yang terkena sihir dan cara terapinya. Islam juga menyediakan cara perlindungan dari bahaya sihir. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan manusia dengan akalnya dan dengan fitrah yang lurus. Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan di antara mereka kaidah-kaidah dan pokok-pokok yang dapat digunakan untuk berinteraksi dengan penciptanya dan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlaku adil, tidak menzalimi makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi manusia dengan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Tukang sihir adalah manusia yang menyesatkan, dan mereka sangat mencintai keburukan, kerusakan, dan menggiring hawa nafsu serta syahwat mereka tanpa penghalang. Syekh Sulaiman bin Nasir Ulwan mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik jihad dan seutama-utamanya adalah tegak memerangi musuh-musuh agama dan berdiri di hadapan mereka seperti tukang sihir, dukun, dan paranormal. Keburukan mereka sudah tersebar dan perkara mereka besar, serta bahaya yang mereka ciptakan teramat banyak. Mereka menyakiti orang-orang beriman. Mereka memasukkan ketakutan kepada kesucian mereka tanpa peduli. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan ancaman kepada para pendosa dengan neraka sakar, dan hendaknya kita mengetahui apa itu neraka sakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Mengkafirkan tukang sihir dan mengeluarkannya dari agama, dan mereka dimasukkan ke dalam neraka karena menempuh jalan ahli neraka jahim. Jumhur ulama dari kalangan ahli fikih pengikut Abu Hanifah, Malikiyah, dan Hanabilah, dan telah disebutkan oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala bahwasanya sihir merupakan salah satu pembatal keislaman. Beliau berkata, di antaranya adalah sihir yang dapat memalingkan seorang dan apa yang dapat membuat seorang cinta dan saling menyukai. Dr. Abdul Salam As-Sukri, beliau dosen di Fakultas Syariah Wal Qanun di Damanhur, beliau berkata, Islam menganggap tukang sihir kafir apabila dia melakukan dosa-dosa yang menyebabkan kepada kekufuran atau kemaksiatan yang parah. Karena minimalnya mereka melakukan dosa besar, dan pelajaran dalam permasalahan ini tentang keadaan tukang sihir dan tata cara penggunaan sihir. Dan kami menegaskan kepada engkau di sini bahwasanya setiap orang yang mempraktikkan sihir atau melakukannya, tidaklah mereka mati dengan baik, dan sekali-kali mereka tidak akan mati dalam keadaan baik. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang buruk, dan tempat kembali mereka adalah tempat kembali yang teramat buruk. Di dunia mereka mesti akan ditimpa musibah yang mengerikan. Seringan-ringannya mereka ditimpa gila atau hilang ingatan, atau takut mati dalam kehidupannya. Dan musibah-musibah meliputi mereka dari berbagai arah. Maha benar Allah dengan firman-Nya, وَلَا يُفْلِحُ السَّاخِرُونَ. Al-Akh Jamal Al-Harisi berkata, bahwasanya saya pernah melihat tukang sihir dan paranormal. Mereka tengah bermain-main dengan manusia yang memiliki akal yang polos. Pengaruh sihir mereka memiliki kekuatan yang besar, seperti tersebarnya api pada rumputan kering. Terkadang mereka mendatangi melalui pintu pengobatan, dan terkadang melalui pintu dendam bagi orang yang datang kepadanya meminta bantuan. Dan musibah terbesar yang merupakan akibat dari para tukang sihir adalah akidah-akidah yang menjadi rusak, yang banyak menimpa masyarakat secara umum. Saya telah melihat bahwa tipu dayanya menimpa sebagian orang-orang yang berpendidikan dan kepada orang yang rajin ibadah, khususnya rajin membaca sebagian ayat-ayat Al-Quran. Sungguh sihir telah mencerai-beraikan banyak dari keluarga yang disebabkan ulah mereka, para tukang sihir. Jika seandainya mereka tidak dibunuh, melainkan untuk mencegah kerusakan yang mereka timbulkan, niscaya mereka hanya cukup dengan teguran. Tetapi mereka telah bersatu padu berusaha membuat kerusakan di muka bumi dan kufur kepada Allah dengan menyembah syaitan. Ustaz Sa'ad Halaf Al-Afnan berkata, sesungguhnya sihir melakukan transformasi kepada perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang curang dan menipu, yang menghinakan. Tidak ada yang mempraktikkan melainkan orang-orang yang rendah dari kalangan manusia. Tidak diragukan lagi bahwasanya Islam telah mengharamkan sihir, ramalan, dan perdukunan. Dan di antara hikmah yang sangat penting di antaranya, 1. Antusias Islam dalam menjaga keselamatan akidah. 2. Sihir menghalangi beramal dengan agama Islam dan hukum-hukumnya. 3. Mempelajari sihir dan menggunakannya adalah bentuk kekufuran. 4. Mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. 5. Memberikan bahaya kepada manusia dan menyakiti mereka. Demikianlah untuk sesi hari ini. Akan sambung di waktu yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.